cetak gol saat lawan Udinese, masa depan Dusan Vlahovic di Juventus masih belum berubah. Jurnalis ternama Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa masa depan Dusan Vlahovic di Juventus tetap belum mengalami perubahan, meskipun sang striker menyumbang gol dalam kemenangan atas Udinese. Juventus meraih kemenangan penuh saat menjamu Udinese di Allianz Stadium. Tim asuhan Igor Tudor tersebut hanya unggul selisih gol dari Lazio di klasemen sementara Serie A, meski berada di posisi keempat. Di sisi lain, AS Roma mengintai di peringkat ke-6, hanya terpaut 1 poin, dengan ambisi masuk ke 4 besar. Pada laga tersebut, Juventus sempat kesulitan menembus pertahanan Udinese di babak pertama karena penampilan gemilang kiper Maduka Okoye. Namun, kebuntuan akhirnya pecah di paruh kedua pertandingan. Gol pertama dicetak oleh Nico Gonzalez di menit ke-61, memanfaatkan assist dari Kenan Yildiz. Pemain muda asal Turki itu kembali memberikan kontribusi dengan memberikan umpan matang yang diselesaikan oleh Vlahovic di menit ke-88. Kemenangan 2-0 ini membuat Juventus memperkokoh posisi keempat klasemen, unggul 1 poin dari AS Roma di peringkat kelima. Meskipun tampil sebagai pencetak gol, laga ini mungkin menjadi penampilan kandang terakhir Vlahovic di Allianz Stadium. Juventus disebut berencana melepasnya pada jendela transfer musim panas mendatang. Walaupun kontrak Vlahovic baru akan berakhir pada Juni 2026, manajemen klub disebut belum membuka pembicaraan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Turin. Fabrizio Romano melalui akun X-nya menjelaskan bahwa rencana Juventus tetap tidak berubah meskipun Vlahovic mencetak gol dalam laga kontra Udinese. Rencananya tetap sama, Juventus dan Dusan Vlahovic kemungkinan akan berpisah di musim panas ini, tulis Romano. Belum ada negosiasi terkait kontraknya yang akan habis pada Juni 2026, dan kemungkinan terbesar saat ini adalah dia akan meninggalkan klub, imbuhnya. Ketika pelatih Juventus tak menyimpan kritik untuk skuadnya. Pelatih Igor Tudor menunjukkan rasa puasnya usai laga Juventus melawan Udinese. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain tampil maksimal dan memperlihatkan performa terbaik mereka di atas lapangan. Sejak awal pertandingan, Juventus mampu mendominasi permainan dan memberikan tekanan terus-menerus ke lini belakang Udinese. Nico Gonzalez membuka keunggulan di babak pertama, lalu Dusan Vlahovic menambah gol di babak kedua untuk mengunci kemenangan. Tudor mengungkapkan bahwa persiapan yang dilakukan timnya berjalan sangat baik. Ia menyadari bahwa Udinese bukan lawan yang mudah, namun Juventus berhasil menguasai pertandingan dari awal hingga akhir. Ini pertandingan yang sangat baik dan kami layak meraih kemenangan. Persiapan kami sangat matang, dan para pemain tampil disiplin sepanjang laga, ucap Tudor kepada DAZN. Sekarang tinggal satu langkah lagi, fokus kami kini adalah memulihkan kondisi dan menyiapkan diri untuk pertandingan terakhir melawan Venezia, tambahnya. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menyoroti kontribusi seluruh pemain yang tampil penuh konsentrasi. Menurutnya, bukan hanya motivasi yang menjadi kunci, tetapi juga strategi permainan yang diterapkan secara efektif. Juventus sukses meredam tekanan lawan dan memaksimalkan peluang melalui skema bola mati. Tudor juga mengapresiasi peran para pemain dalam menjaga kekuatan lini belakang. Kami tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Ini soal pendekatan bermain, bola mati, penjagaan ketat, serta bagaimana kami mengurangi tekanan yang mungkin muncul, tutur Tudor. Tim tampil dengan sangat serius, tidak ada satupun pemain yang tampil buruk. Ini pertandingan luar biasa, dan Udinese juga tampil sebagai lawan yang kuat, pungkasnya. Kenan Yildiz tegaskan tak tertekan mengenakan nomor 10 di Juventus. Kenan Yildiz kembali menunjukkan kontribusi pentingnya bagi Juventus dengan mencatatkan 2 assist dalam kemenangan atas Udinese. Dalam konferensi pers usai laga, pemain muda asal Turki itu ditanya soal bagaimana ia menilai musim yang telah dilaluinya sejauh ini. Wonderkid berusia 19 tahun tersebut mengaku puas dengan performanya, serta tidak merasa terbebani dengan tanggung jawab yang melekat pada nomor punggung 10 yang ia kenakan sejak awal musim 2024-2025. Meski demikian, Yildiz menegaskan bahwa dirinya tetap berambisi untuk terus berkembang. Saya senang dengan perjalanan musim ini, dan saya bertekad untuk meningkatkan semuanya. Saya selalu fokus ke depan, ujar Yildiz, seperti dilansir Tuttosport. Apakah saya merasa terbebani dengan nomor 10? Tidak sama sekali. Saya bermain seperti biasa, dan saya bangga bisa mengenakan nomor ini. Tujuan saya adalah menjadi yang terbaik. Saya ingin terus berkembang dalam segala hal agar bisa menjadi versi terbaik dari diri saya, lanjutnya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada rekan setim dan para penggemar atas kesalahan di masa lalu, serta menekankan pentingnya pertandingan terakhir mereka musim ini. Saya bahagia untuk tim. Sekali lagi saya minta maaf kepada semua pihak, baik tim maupun para pendukung. Kami bekerja sangat keras pekan ini dan kini kami akan menghadapi final berikutnya. Kami hanya perlu fokus ke pertandingan melawan Venezia dan berusaha memenangkannya, ujarnya dalam konferensi pers. Segalanya telah membantu saya secara mental, 2 pekan terakhir terasa sangat panjang bagi saya, dan saya benar-benar menyesal kepada tim dan fans, tutup Yildiz. Nico Gonzalez utamakan kemenangan Juventus daripada gol pribadi.
Nico Gonzalez menyatakan bahwa dirinya merasa lebih puas bisa membantu Juventus meraih kemenangan dibandingkan hanya mencetak gol saat menghadapi Udinese. Dalam wawancara pasca pertandingan bersama DAZN, Gonzalez mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan tim mengamankan 3 poin, yang menurutnya jauh lebih berarti ketimbang kontribusi gol yang ia buat secara pribadi. Meski berhasil mencatatkan namanya di papan skor, Gonzalez memilih untuk tetap menaruh fokus pada laga penentuan melawan Venezia, demi menjaga peluang Juventus lolos ke Liga Champions musim depan. Saya lebih senang karena kemenangan tim, kami sadar masih memiliki 2 laga final tersisa. Sekarang, kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk laga yang paling penting, ucap Gonzalez kepada DAZN, seperti dikutip dari Tuttosport. Mengenai peluang lolos ke Liga Champions, sang pemain menekankan pentingnya target tersebut bagi seluruh elemen klub. Liga Champions adalah tujuan utama kami, baik bagi para penggemar maupun klub. Kami harus mencapainya dan tidak memikirkan hal-hal lain. Sebagai Juventus, kami wajib berada di Liga Champions, pungkasnya. Lebih lanjut, Gonzalez juga menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras tim yang terus menunjukkan konsistensi di saat-saat krusial. Ia percaya bahwa dengan semangat yang sama, Juventus akan mampu menutup musim ini dengan hasil maksimal dan kembali bersaing di level tertinggi Eropa musim depan. Giorgio Chiellini akan memuluskan kepulangan Antonio Conte ke Juventus. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini akan memainkan peranan penting dalam negosiasi untuk mengembalikan Antonio Conte ke Juventus. Keputusan ini menunjukkan bahwa klub ingin kembali pada sosok yang memiliki rekam jejak sukses dan kedekatan emosional dengan Juventus. Bianconeri akan berupaya memulai era baru seiring dengan kegagalan bersama Thiago Motta pada musim ini. Setelah berbagai eksperimen yang tak membuahkan hasil, Juve tampaknya ingin kembali ke jalur yang lebih familiar dan stabil. Mereka harus memecat Thiago Motta pada bulan Maret lalu, dengan Igor Tudor ditunjuk sebagai penggantinya. Meski Tudor hanya pelatih interim, kehadirannya memberikan harapan untuk menyelamatkan musim yang nyaris gagal. Tugas Tudor di sisa musim ini adalah untuk mengantarkan Juventus finish di 4 besar dan kembali ke Liga Champions untuk musim depan. Keberhasilan mencapai target tersebut dapat menjadi pijakan penting, meskipun masa depannya di klub tetap belum pasti. Meski Tudor tampaknya masih akan menjabat pada Piala Dunia antar klub 2025 yang digelar pada Juni mendatang, manajemen Juve masih mencari pelatih baru untuk musim depan. Hal ini menunjukkan bahwa klub ingin perubahan struktural jangka panjang, bukan hanya solusi sementara. La Gazzetta dello Sport mengonfirmasi bahwa Conte adalah target impian Juve untuk kursi kepelatihan di musim depan. Kembalinya Conte juga diyakini akan membawa semangat baru bagi skuad dan membawa klub kembali ke jalur juara. Giorgio Chiellini diharapkan untuk memegang peranan penting dalam negosiasi karena dia akan mengambil alih peran di manajemen setelah kembali ke klub sebagai kepala relasi institusional sepak bola pada September tahun lalu. Kedekatan personal Chiellini dengan Conte juga diyakini bisa memperlancar proses pendekatan. Jabatan baru Chiellini untuk musim depan masih belum jelas, namun Gazzetta melaporkan bahwa mantan kapten Juve itu akan berupaya keras untuk mengembalikan Conte ke Allianz Stadium. Jika sukses, kolaborasi keduanya bisa menjadi kunci kebangkitan Juventus dalam beberapa musim ke depan.